Kisah Ronggolawe, pejuang Majapahit yang berakhir tragis. Ranggalawe atau Ronggolawe adalah putra dari Arya Wiraraja, Bupati Songenep atau Sumenep di Pulau Madura. Ranggalawe dan ayahnya datang membantu Raden Wijaya yang sedang membuka hutan di dekat Sungai Brantas pada tahun 1292. Hutan inilah yang nantinya menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Majapahit. Nama Ranggalawe merupakan pemberian dari Raden Wijaya berkaitan dengan penyediaan 27 ekor kuda dari Sumbawa sebagai kendaraan perang Raden Wijaya dan para pengikutnya dalam perang melawan Jayakatwang, Raja Kediri. Bisa juga mempunyai arti Rangga berarti kuda dan Lawe merupakan sinonim dari wenang yang berarti benang atau dapat juga bermakna kekuasaan atau kemenangan. Ranggalawe kemudian diberi kekuasaan oleh Raden Wijaya untuk memimpin pembukaan hutan tersebut. Penyerangan terhadap ibu kota Kadiri oleh gabungan pasukan Majapahit dan Mongol terjadi pada tahun 1293. Ranggalawe berada dalam pasukan yang menggempur benteng timur kota Kadiri. Ia berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut yang bernama Sagara Winotan. Setelah Kadiri runtuh, Raden Wijaya menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit. Dalam Kidung Ranggalawe, atas jasa-jasanya dan perjuangan, Ranggalawe diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat itu. Namun Ranggalawe tidak puas karena merasa ia seharusnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ranggalawe semakin kesal setelah Nambi diangkat sebagai Rakian Pati, jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan di bawah raja. Posisi Rakian Pati seharusnya diberikan kepada Lembusora yang dinilai jauh lebih berjasa daripada Nambi. Lembusora yang merupakan paman Ranggalawe ternyata tidak sepakat demi mematuhi perintah raja. Lembusora kemudian menasihati Ranggalawe agar meminta maaf kepada raja. Namun Ranggalawe enggan dan memilih pulang ke Tuban. Pemberontakan Ranggalawe terjadi pada tahun 1295, namun dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya. Pemberontakan tersebut bersamaan dengan Jayanegara naik takhta. Dalam Nagara Kretagama, Raden Wijaya meninggal dunia digantikan kedudukannya oleh Jayanegara terjadi pada tahun 1309. Namun Nagara Kertagama juga mengisahkan bahwa pada tahun 1295, Jayanegara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Istana Daha. Di Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe dengan jelas menceritakan bahwa pemberontakan Ranggalawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya, bukan Jayanegara. Peperangan dalam pemberontakan Ronggolawe terjadi sekitar Sungai Tambak Beras, Kabupaten Jombang. Atas perintah Raden Wijaya, Nambi ditemani Kebo Anabrang dan Lembusora memimpin pasukan Majapahit menuju Tuban untuk menghukum Ranggalawe. Di Tuban, Ranggalawe yang diketahui bahwa ada pasukan yang dikirim untuk menyerangnya, ia segera mempersiapkan diri. Ia kemudian membawa pasukan untuk menghadang rombongan Nambi di Sungai Tambak Beras. Terjadilah peperangan sengit. Ranggalawe berhasil menikam kuda yang ditunggangi Nambi, namun Nambi masih selamat. Kebo Anabrang, Panglima Perang Majapahit, mengambil alih pimpinan perang pasukan Majapahit. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengepung pasukan Ronggolawe dari 3 penjuru mata angin, timur, barat, dan utara. Taktik tersebut belum mampu mengungguli pasukan Ronggolawe. Kebo Anabrang memacu kudanya, namun dikejar oleh Ronggolawe. Dalam pengejaran itu, kuda Ronggolawe terjatuh dan tercebur ke Sungai Tambak Beras.
Melihat Ranggalawe jatuh di sungai, Kebo Anabrang bergegas turun dari kudanya dan menghampiri lawannya itu. Pertarungan satu lawan satu pun tak terelakkan terjadi di Sungai Tambak Beras. Dalam suatu kesempatan, Kebo Anabrang yang lebih pawai bertarung di derasnya arus sungai mampu mencekik leher Ranggalawe. Ranggalawe sekarat dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Lembu Sora yang melihat kejadian itu tidak mampu mengendalikan diri. Lembu Sora memang berada di kubu Majapahit, tapi Ranggalawe adalah keponakannya tercinta. Lembu Sora menikam Kebo Anabrang sampai mati. Kebo Anabrang dan Ranggalawe sama-sama tewas di Sungai Tambak Beras yang banjir darah akibat duel dua kesatria tersebut. Jenazah Adipati Ranggalawe dan Kebo Anabrang disucikan, dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut. Demikianlah kisah Ranggalawe, pejuang Majapahit yang berakhir tragis. Buat teman-teman yang mempunyai cerita versi lain bisa tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini.